Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Sufianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang work center pada fitur manufaktur. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Perusahaan manufaktur merupakan penopang utama perkembangan industri sebuah negara. Perkembangan industri manufaktur di sebuah negara juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan industri secara nasional di negara itu. Perkembangan ini dapat dilihat baik dari aspek kualitas produk yang dihasilkan maupun kinerja industri secara keseluruhan melalui proses produksi. Kelola proses produksi secara mudah dengan software manufaktur Odoo, lacak work in progress, sumber daya, rencana produksi, dan total pembiayaan secara otomatis, membuat dan menentukan bill of material dari produk, mengatur jadwal manufacturing, order, mengatur schedule work order, dan laporan realisasi produksi. Solusi ERP memungkinkan manajemen yang efisien dari semua proses manufaktur untuk memastikan produktivitas dan output berkualitas tinggi. Odoo ini merupakan perangkat lunak ERP open source yang menyediakan fitur untuk mengelola proses secara efektif dengan berbagai macam modul. Salah satunya yaitu modul manufaktur. Dengan implementasi modul Odoo manufaktur, pengguna akan dapat mengelola proses produksi yang kompleks, merencanakan pesanan, mengelola tagihan bahan, memonitoring kegiatan karyawan di pabrik, dan melacak pesanan dengan mudah. Work Center. Nah, work center seperti dari namanya yang secara bahasa yang artinya adalah pusat kerja, yang memiliki arti tidak terlalu jauh dari istilah itu. Work center adalah tempat di mana proses produksi terjadi dalam satu fase. Artinya dalam satu work center pasti ada bahan baku atau raw material yang akan diproses produksi yang kemudian akan menjadi hasil produksi atau production result. Jika dalam pengelolaannya baik pada work center, nantinya memungkinkan produktivitas perusahaan meningkat yang apabila sudah memenuhi dan melewati berbagai urutan dari hulu ke hilir dan nantinya akan menjadi produk barang jadi atau finished good. Work Center ini memiliki beberapa field dalam Odoo, diantaranya sebagai berikut. Okay. Yang pertama itu ada Work Center Name yang itu nama dari Work Center. Terus selanjutnya ada Alternative Work Center yang itu dapat diisi apabila kita memiliki line produksi alternatif apabila di line yang utama masih terdapat proses manufaktur. Alternative work center ini akan otomatis digunakan apabila kita membuat MO baru, sedangkan masih ada proses berjalan, sehingga tidak perlu menunggu. Yes. Selanjutnya ada working hours, yaitu jam kerja dari work center. Lalu ada time efficiency yang artinya persentase durasi yang diharapkan untuk melakukan pekerjaan di work center. Jika time efisiensinya misalnya 200%, maka work center ini akan mengerjakan work order 2 kali lebih cepat dari yang disebutkan dalam work order. Capacity. Capacity jumlah produk yang dapat diproduksi secara paralel. Selain sebagai informasi kapasitas di sini akan menjadi acuan waktu produksi. Selanjutnya ada overall equipment effectiveness target, yang artinya persentase target OEE. Lalu selanjutnya ada setup time, yang artinya waktu yang dibutuhkan sebelum work order dijalankan. Clean up time, clean item ini waktu yang dibutuhkan sesudah work order dijalankan. Yang terakhir ada cost
per hour, yang artinya biaya operasional per jam. Oke, dalam pengaplikasian yang akan saya contohkan nanti, saya memiliki skenario eh, dengan kode name WC02 dan nama work center yaitu work center 02 dengan working hours standar 35 jam per minggu, lalu time efisiensinya 100%, kapasitinya 1, OE targetnya 90%, uptime 30 menit, dan clean up time 40 menit, dan cost per hour-nya adalah 5. Oke, selanjutnya akan saya langsung lakukan contoh pada Odoo-nya langsung. Oke, untuk langkah yang pertama untuk melakukan work center, yaitu kita masuk ke modul manufacturing, lalu ke bagian navbar configuration, lalu kita pilih work center. Nah, di sini kita akan membuat work center baru dengan skenario yang telah dibuat. Kita pilih new. Oke, work center name kita langsung saja isi sesuai dengan skenario yang sebelumnya. Oke, untuk kode WIS02 dan working horse-nya di sini kita ganti ada 2 ya. Di sini ada 35 dan 40 karena di skenario saya adalah 35 per horse, jadi kita pilih yang 35. Oke, selanjutnya untuk time efficient 100 ya. Kapasitinya 1, targetnya 90, dan untuk setup time-nya kita ganti jadi 30 menit. Untuk clean up time-nya kita ganti 40 menit. Dan cost-nya ini adalah 5 per work center. Oke. Selanjutnya jangan lupa di save. Nah, di sini teman-teman juga bisa menambahkan untuk bagian take dan bagian alternatif work center jika misalnya uh, ada sebelumnya ada work center yang masih dilanjut, jadi bisa menambahkan di alternatif work center. Oke, langsung kita lihat di bagian halaman work center ya. Nah, sini sudah terlihat work center yang telah dibuat ya, work center 02 dengan kode PC02, dan cost per hour-nya ada 5, kapasitinya 1, time efisiensinya 100, dan targetnya ada 90. Oke, sekian dulu dari pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.